Menjadi seseorang yang bisa mempengaruhi dan juga bisa menghipnotis orang lain memang sesuatu yang sangat luar biasa, karena kemampuan atau skill ini tidak semua orang memilikinya. Hanya orang-orang tertentu yang mau mengasah kemampuannya dan mau belajar, sehingga orang tersebut mempunyai daya hipnotis, mempunyai daya magnetis yang sanggup mempengaruhi siapapun, menghipnotis siapapun. Modal dasar atau modal utama agar Anda mampu menjadi seorang yang ahli mempengaruhi, menjadi seorang ahli penghipnotis, Anda harus menyiapkan diri Anda dulu. Wadahnya Anda siapkan, yaitu Anda memperkuat power Anda. Kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda, jadi Anda nanti bisa langsung mempraktekkan setelah menonton video ini dari awal sampai selesai. Sebelum kita melanjutkan videonya, saya ingatkan kembali buat Anda yang ingin tergabung di kelas pelatihan jarak jauh, hipnotis jarak jauh, belajar gendam jarak jauh, Anda bisa hubungi WA yang ada di kolom video atau di deskripsi ya, di bawah video. Ataupun Anda yang ingin membeli ebook kitab Mahir Hipnotis, silahkan Anda kontak nomor WA tersebut. Dan buat Anda yang belum subscribe, saya ingatkan kembali, alangkah baiknya Anda subscribe dulu di sini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Ada 3 hal yang harus Anda pahami jika Anda ingin menjadi seorang yang ahli mempengaruhi, menjadi seorang penghipnotis yang handal, yang luar biasa. Apa saja? Kita bahas satu persatu. Seorang ahli hipnotis yang sudah berpengalaman, yang sudah expert, sudah mahir, akan mempunyai yang dinamakan kesadaran murni. Apa itu kesadaran murni? Adalah bahwa orang tersebut sudah mampu melihat dirinya sendiri, ya. Dalam artian dia sudah mengerti potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Ada 3 faktor yang menjadi pendukung agar orang tersebut bisa mencapai level kesadaran murni. Faktor yang pertama adalah orang tersebut melakukan olah meditasi. Meditasi di sini tidak mesti harus dengan meditasi yang Anda tonton yang di video-video ya. Artinya termasuk di sini kategorinya sholat juga bagian dari meditasi, wirid juga bagian dari meditasi, yoga bagian dari meditasi, dan meditasi itu sendiri. Karena meditasi itu hanya alat. Kondisinya atau state-nya itu dinamakan meditatif. Jadi orang-orang sudah mencapai kondisi meditatif ini, maka pikirannya akan tenang, rasanya akan damai, batinnya akan bahagia. Jika Anda pernah melakukan praktek meditasi, mungkin Anda mengalami kesulitan bagaimana membuat diri Anda ini tenang, nyaman, damai, jangan khawatir ya, karena di awal-awal orang berlatih meditasi ini selalunya demikian, pikirannya kemana-mana ya. Dalam posisi duduk seperti ini, mata terpejam, tarik nafas, buang nafas, berusaha untuk melakukan hening ya. Nah, kadang-kadang pikirannya itu kemana-mana, lari ke sana kemari, mikir macam-macam. Anda hanya cukup fokus dengan nafas Anda, tarikan nafas Anda, hembusan nafas Anda hanya fokus di sana. Nanti lama-lama ini pikiran Anda ini akan mengendap ya, emosi Anda akan mengendap. Nah, ketika mengendap disitulah muncul yang namanya power ya, dari dalam inner power Anda. Batin Anda ini akan berbicara kepada Anda. Yang sering kali kita gunakan kan pikiran kita ya teman-teman. Jadi kalau orang meditasi ini kan pikirannya kemana-mana, atau dalam kehidupan sehari-hari kita sering mikir, artinya yang sering kita gunakan adalah pikiran kita. Maka dengan meditasi ini kita mengendapkan atau mengistirahatkan pikiran kita dulu, biar batin kita yang mengambil alih. Anda hanya perlu melatihnya saja, melakukannya rutin saja, maka kondisi ketenangan tersebut Anda akan mencapainya. Lanjut, faktor kedua yang mempengaruhi tercapainya kesadaran murni adalah mindfulness.
Mindfulness itu artinya adalah kita berada di kesadaran yang sekarang, saat ini. Misalkan Anda sedang makan, ya Anda menikmati proses makan Anda, tidak berpikir kemana-mana. Anda menikmati setiap apa yang Anda punya. Ketika Anda mandi, Anda menikmati mandinya, tidak kemana-mana pikirannya. Anda menikmati air yang Anda guyur ke tubuh Anda. Dan aktivitas apapun yang Anda lakukan, Anda menikmatinya. Saat ini ketika Anda menonton video ini, pikiran Anda jangan kemana-mana, ya. Anda stay dengan saya, Anda mendengarkan suara saya. Artinya Anda berada di kondisi mindfulness, ya. Benar-benar menggunakan perasaan yang penuh, full. Apa yang Anda kerjakan saat ini, yaitu yang Anda nikmati, Anda rasakan. Apapun aktivitasnya, mulai Anda ngantor, apapun ya, Anda menulis juga menikmati ketika menulis. Anda sedang berbincang ke orang lain juga menikmati perbincangan tanpa teralihkan dengan gadget, ya. Misalkan kok berbicara sambil scroll main video, ini tidak menikmati, ya. Letakkan HP. Nah, itu artinya Anda mindfulness. Itulah yang faktor kedua yang mempengaruhi kesadaran murni. Yang ketiga adalah kontemplasi. Kontemplasi itu adalah perenungan diri. Kenapa sangat penting sekali? Biar kita ini sering berbicara dengan diri kita atau dinamakan self-talk. Anda bisa melakukan teknik ini. Anda bisa pergi ke tempat-tempat yang menurut Anda nyaman. Misalkan ke persawahan, duduk di sana. Merenung, ya, dia merenung. Tidak ngelamun, tapi merenung. Disitulah Anda akan melakukan dialog dengan diri Anda sendiri yang disebut di awal, yaitu self-talk. Ya. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul, nanti akan keluar jawabannya di sana. Akan mudah keluar jawabannya. 3 faktor inilah yang mendorong Anda nanti tercapainya kesadaran murni. Jika Anda sudah mencapai di level kesadaran murni, maka Anda akan mengetahui potensi diri Anda sendiri, termasuk Anda mengetahui kekurangan Anda sendiri dan juga mengetahui kelebihan Anda sendiri. Disitulah Anda nanti bisa memaksimalkan kelebihan Anda sendiri. Sebab kenapa? Ternyata banyak loh yang komen-komen, ya, atau WA saya, ketika mau belajar ilmu hipnotis mereka tidak percaya diri bahwa mereka akan bisa melakukan proses hipnotis. Ini artinya Anda tidak paham dengan potensi Anda. Setiap orang mempunyai hak yang sama, setiap orang mempunyai kemampuan yang sama. Yang membedakan adalah yang diasah dan yang tidak diasah. Maka dari itu, untuk mempercepat prosesnya, Anda butuh yang namanya bimbingan, butuh arahan, dan butuh pendampingan. Dan juga Anda butuh orang yang mengajarkan ilmunya kepada Anda agar lebih cepat mencapai kondisi tersebut. Jika Anda belajar sendiri, tentu saja bisa. Namun, saya tidak menjamin kemampuan Anda ini bisa cepat, ya, menyerap keilmuannya. Ada juga kan yang saya upload kemarin yang hanya menonton video di YouTube saya sudah bisa menghipnotis untuk level dasar atau hipnotis fundamental, ya, yang awal. Ini adalah kemajuan yang luar biasa. Tinggal bagaimana nanti teman-teman tadi yang sudah bisa mau meningkatkan lagi kemampuannya dengan belajar kepada guru yang Anda percaya. Karena ini sangat penting. Seorang guru ini tentu mempunyai jam terbang, mempunyai pengalaman yang panjang. Makanya layak, pantas untuk mengajarkan keilmuannya yang saat ini belum Anda pahami, yang saat ini belum Anda ketahui. Oke, semoga ini menjadikan Anda lebih bersemangat lagi agar Anda menjadi seorang penghipnotis, menjadi ahli mempengaruhi siapapun. Dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya Mas Nuk, salam hipnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.